Ada perlu apa, saudara? Apa ada yang bisa saya bantu? Tidak. Ani, Ani, Iya, Mas. sudah selesai berpakaian? Sudah selesai dari tadi, Mas. Tapi mengapa masih diam saja di belakang? Saya membantu pekerjaan kok, Mas. Oh, kau turut masak? Tidak, hanya memasak air, timbang diam, supaya tidak merasa kesal. Tapi Ani, aku pun suka melihat engkau masak. Karena dengan begitu, engkau akan kelihatan jelas sebagai wanita yang akan menjadi ratu rumah tangga. Ah, Mas. Bila mendengar perkataan rumah tangga, saya suka gemetar, Mas. Saya masih senang bekerja seperti sekarang ini. Ani, sampai kapan engkau berpendirian demikian, An? Saya bukan Tuhan, Mas. Tak dapat berkata waktu. Kita dalam radio aja ya, Mas. Di pagi hari ini tidak ada yang aneh. Dan daripada mendengar radio, aku lebih suka mendengar engkau menceritakan pendirianmu. Engkau lebih suka jadi pelayan sinian daripada mengurus rumah tangga. Mas, saya tidak mengatakan bahwa saya lebih senang menjadi seorang pelayan daripada mengurus rumah tangga, Mas. Tapi, saya tidak berpikir sampai sana, Mas. Sebab, saya masih suka bekerja seperti sekarang ini. Tapi An, ketika dulu engkau aku bawa ke sini, keinginanku bukan hanya ingin melihat engkau menjadi pelayan di sini saja. Aku ingin melihat engkau menjadi wanita yang sungguh-sungguh wanita. Dan wanita yang kumaksud itu ialah wanita yang cakap dalam mengurus rumah tangga. Mas, saya tiada memiliki perkataan saya mengucapkan terima kasih atas kebalasan dulu, Mas, telah membawa saya ke sini. Tapi, ketika dulu Mas membawa saya ke sini, saya tiada ingin lebih menjadi seorang pelayan, Mas. Barangkali dari kata curang, untukmu An. Barangkali untuk Mas. Ya, ini rumah makan Sambara. Tuan Sudarma belum datang. Iya Tuan.
perlu. Pemalas biar mati kelaparan. Toh dia datang hanya mau ke tempat saja. Nih, lepas pergi. Terima kasih, Nona. Moga-moga Nona menjadi Ayo keluar. Jangan kamu lagi pulang. Lekas dan jangan kembali lagi di sini. Lain kali orang begitu usir saja, Am. Jangan sampai tempat ini dikotorinya. Tak ada yang menanyakan aku. Ada, Tuan. Tapi entahlah, karena itulah yang mengangkat telepon tadi. Anakku sudah biasa lalai. Barusan dia bertemu di jalan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sembilan, delapan, tiga. Meja ini masih kotor, An. Tuan kepala ada? Oh, baik-baik. Wah, kalau sudah banyak uangnya, lama tidak kedengaran suaranya ya? Ini sudah mabung. Biasa saja, menghilang sebentar untuk kembali berganti bulu. Lalu, bagaimana dengan benang kante yang dijanjikan itu? Ya, benang kante. Oh, bagus, bagus. Lebih cepat, lebih nikmat. Oh, baik. Sekarang saya datang. Baik, baik. Terima kasih. Dan aku hendak pergi ke kantor pertemuan. Kalau ada yang menanyakan, baik perantara telepon atau datang, catat. Lalu kau tanyakan apa keperluannya. Baik, Tuan. Oh iya, jika nanti Usman datang, sudah menyusul ke kantor pertemuan. Dan dapat jangan berpergian. Ya. Mana Tuan Sudarma nih? Paman? Kantor pertemuan, Paman? Oh, katanya dia akan menunggu aku di sini. Ada juga pesannya kalau Paman disuruhnya untuk menyusulnya ke kantor pertemuan. Dia itu lepas sudah saja dari mata sudah suka di jalan. Sejak kapan Paman mengejarnya? Mulai dari rumahnya kami berjalan bersama-sama. Tapi di tengah jalan, dia meninggalkanku. Ya, begitulah mertuamu, An. Mertua saya. Akan menjadi mertuamu. Tapi dari mana Paman mendapatkan anggapan begitu? Ya, dari mana-mana. Hanya menurut kepantasan dan kebiasaan dalam berjuang hidup. Menurut kepantasan, siapa yang berani-berani mengatakan engkau tidak pantas menjadi istri Karnae? Dan menurut kebiasaan, engkau dan Karnae sudah rapat sekali, bukan? Tapi Paman, Pendapat orang tua itu tidak usah kau bantah. Tapi betul, Tuan Sudarma menyuruh aku menyusul betul Paman? ke kantor pertemuan katamu. Ya. Baiklah, biar anakku susul ke sana. Hati-hati ya Ya, Paman. ya.
minum apa? Kita mau minum. Apa tidak ada lapar ke kantor nanti? Masih pagi nih. Susu saja ya. Serahkan saja lah. Nona, susunya 12 ya. Kemarin kau bilang dia menggembirakan. Di mana letak menggembirakannya, kawan? Aku juga tidak mengerti kenapa dia seperti itu. Kemarin lain lagi kelihatannya. Rupanya harus kita yang main. Tapi sering itu aku nggak sanggup. Dia malu. Masih kanak-kanak. Masa selesai itu masih kanak-kanak. Kau juga. Makannya apa saudara? Tarbies? Apa lapis legit? Memangnya mana yang lebih enak? Yang lebih enak, tentu yang lebih mahal harganya. Tapi anehnya, saya tidak suka makan yang enak. Kenapa? Sebab dia ini bukan manusia biasa, Nona. Keluar biasaannya ialah jika Nona sudah satu kali kenal dengan dia, maka dia Iya, nanti saya akan menelpon Nona ya. Asalkan Nona memberitahu nama Nona dan nomor telepon di sini. Tidak, saya tidak mau memberikan hal itu tidak penting. itulah pula keadaan Nona. Tinggal kau tanyakan saja apa yang ditafsirkan penting oleh Nona itu. Memangnya apa gerangan yang penting untuk Nona? Saya tidak tahu. Gila-gila berpaki. Itulah yang mengembirakan saya. Entar kau telepon dia kesini nanti. Jangan dulu. Jangan terburu-buru. Kau juga. Rupanya kau juga masih takut. Tidak. Adi, Mas Herman? Barusan, tadi saya telepon Mas ke asrama. oh iya, Saya takut Mas tidak datang ke sini. kapan aku dusta padamu? Sampai sekarang belum pernah Mas. Tapi setelah aku datang di sini, tanda aku kau beri minum agar jasmaniku segar menghadapi kau. Hampir saja lupa Mas karena kesangat kegembiraan. Tapi Mas tak perlu khawatir karena sudah disediakan dari tadi. Tunggu dulu ya Mas. Habiskanlah. Nona, berapa total ya? Apa saja yang telah dimakan saudara? Hanya susu 2 gelas. Rp1. Sebentar ya. Ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mari. Ini saya sendiri yang buat Mas. Bukan koki. Bagus. Bolehkah saya membantu menyalakan apinya Mas? Tentu saja, Bro. Tak bosan aku memandang wajahmu. Tapi kapan Mas akan menepati janji untuk mengajak saya jalan-jalan? Janji seorang tentara adalah janji yang tidak kosong. Tapi waktunya belum diizinkan. Sibuk ya Mas? Ya, dan pekerjaan tentara diikat oleh disiplin. Tapi Mas gembira saja ya. Barangkali karena sudah banyak yang dilihat. Bagaimana kalau begini Mas? Untuk gantinya jalan-jalan, bagaimana Mas bercerita? Bercerita. Tapi cerita tentang apa? Tentang... Ya, misalnya tentang tempat-tempat yang Mas sering kunjungi. Yang menggembirakan Mas. Tempat yang membirakan. Ya, aku sudah pergi ke utara sampai ke pantai, ke selatan
ke timur, dan mendapat tempat yang paling menggunakan. Coba terkait. Mana, Mas? Di sini, sebab di sini ada engkau. Kalau gitu tidak usah pergi dari sini saja, Mas. Pergi dari sini bagaimana? Ah, Mas. Seringkali saya ingin pergi. Sebab seringkali saya merasa kesal. Bagaimana ya, Mas? Supaya tidak merasa kesal. Sekarang kesal juga berhadapan dengan aku. Tidak, Mas. Tersenyumlah, supaya aku pun tak bosan memandangnya. Tapi Mas akan sering menengok saya, kan? Sudah pasti mengaku. Dan janji tentara adalah Janji yang tidak kosong. saya percaya, Mas. Tapi pula, tentara mesti selalu berdisiplin. Sekarang juga aku tak akan lama diam di sini. Nanti kesini lagi, kan? Tentu, Jam berapa? takkan sampai bilang 1 jam. Asal kewajibanku sekarang selesai dilakukan. Aku akan datang lagi, dan akan ada lagi di hadapanmu. Dan janji tentara adalah Janji yang tidak kosong. Kutinggalkan di kau bunga. Segarlah, jangan layu sebelum dipetik.
laki-laki yang banyak. Oh iya, tidak seperti laki-laki yang banyak. Tidak tahu adat kesopanan, duduk bukan di tempatnya. Aku ini manusia merdeka. Tapi ini rumah makan, Bung. Bukan tempat pelancongan, berbuat semaunya. Pelancongan. Orang boleh berkata semaunya. Tapi bagiku, lebih baik apabila aku ini disebut sebagai pelancongan daripada seperti engkau. Diam di sini, mendagangkan kecantikanmu dan menipu laki-laki lain supaya mau belanja di sini. Kamu hina aku. Maunya kau hanya dipuji saja, nah? Peduli apa kamu? Sangkamu aku ini seperti mereka-mereka itu yang diam di sini dan duduk hanya karena tertipu oleh kecantikanmu. Tutup mulutmu. Tidak. Selama bibirku masih melekat pada badan, aku berhak berkata kepadamu. Hak. Hak apa yang kamu maksud? Memangnya aku ini saudara yang bisa kau hina? Memangnya rumah makan ini rumahmu, tempat berbuat dan berkata semaunya. Ya, aku tahu kau menaruh dendam kepadaku sebab kau cinta padaku, tapi tidak bisa mengatasi laki-laki lain lantaran kau tidak bekerja selain mondar mandir di jalan. Apa katamu? Aku cinta padamu. Memangnya aku ini buta? Sangkamu aku suka melihat kecantikanmu. Wah, apa arti wajahmu? Dasar pelancong, gampang saja kamu. Engkau yang gampang membuka mulut dan memainkan bibirmu. Kau sangka bibirmu itu dipandang bagus oleh semua orang? Pergi! Tidak. Pergi! Tidak. Ya, di sini rumah makan Sambara. Tidak ada tuan, belum datang. Ya. Sudah kubilang. Pergi. Rupanya kau tidak mau pergi. Tidak. Sebelum aku sendiri yang mau. Rupanya kau bukan seorang pelancongan saja, tapi setengah sari. Kau kira siapa yang lebih berkuasa di sini? Kau? Aku? Mentang-mentang kau jadi pelayan di sini, hendak mengaku berkuasa. Hei, engkau tidak berkuasa di sini, melainkan engkau dibelenggu, diperbudak. Cek, katanya saja manusia itu merdeka. Tak taunya, kecantikannya sendiri yang jadi kedok yang membelenggu, menyuruh dia diam di sini, mendustai diri sendiri dan menipu orang lain. Ada apa ini, An? Kedengarannya ribut. Dia mengganggu saya, Mas. Apa kau sudah menyuruhnya pergi? Sudah, tapi dia tidak mau pergi. Maaf saudara, saya minta dengan sangat supaya saudara lekas meninggalkan tempat ini. Ada perlu apa saudara ikut campur? Saya orang di sini, tapi saya tidak berurusan dengan saudara. Saya berurusan dengan dia. Kalau saudara berurusan dengan dia, maka saudara berusaha pula dengan saya, sebab saya melindungi dia. Patut apa? Patut jadi pelindung dia, sebab muka saudara tak sedap dipandang di mata. Rupanya kau di sini mencari perselisihan. Kalau begitu atas nama kecantikan rumah makan ini, engkau kusir. Mesti pergi sekarang juga. Kalau tidak nanti panggil polisi. Kau panggillah polisi. Supaya dia jelas bahwa orang-orang di tempat ini dibelenggu, menggantungkan dirinya kepada orang lain. Sekali lagi aku tanya, mau pergi dari sini atau tidak? Tidak. Ya aku benar dengan kantor polisi. Ini rumah makan Sambara. Kami ingin melaporkan bahwa di sini ada yang membuat keonaran. Dia menghina dan mengejek kami. Boleh jadi dia setengah mata, Tuan. Sudah saya suruh pergi, tapi tetap tidak mau. Iya baik, Tuan. Dia masih ada di sini sekarang. Baik, terima kasih. Itukah keberanianmu? Keberanian seorang pelindung katamu? Aku manusia beradab, tahu aturan. Bukan takut menghadapi engkau. Manusia itu pakaiannya saja bagus, tapi tak tahu kalau hatinya
tindakan. Dan kau anggap laki-laki yang patut kau serahi bamping. Mas ke sana pula. Mas, engkau mensayangi Mas sebagai adik terhadap abang. Tak nyangka kalau Mas Herman Mas anggap sebagai saingan. Selamat pagi. Oh, pagi Tuan. Tadi ada telepon dari sini ke kantor polisi. Ah, iya benar Tuan, saya yang telepon. Tapi sebelumnya, silakan duduk dulu Tuan. Mana orangnya yang mengadakan penangkapan itu? Dia sudah pergi Tuan, setelah menuju saya pula. Tapi kalau dicari, dia pasti belum jauh larinya. Dia mesti ketangkap Tuan, mesti. Sebab muka saya sampai sakit begini. Sebelum dia meninju Tuan, apa yang dilakukannya di sini sampai Tuan menelpon kami? Dia menghina nona ini. Saya tidak tahu bagaimana menghinanya. Cuma ketika saya datang ke sini, kedapatan mereka sudah bertengkar kata. Ya sebagai orang di sini, saya lalu menyuruh orang itu pergi. Tapi membantu. Sampai terpaksa saya menelpon polisi. Nona dihina bagaimana oleh orang itu? Dia sering ke sini, tapi tidak untuk belanja. Begitu pula kan, datang ke sini hanya duduk di atas meja. Ketika saya celah perbuatannya, dia malah mencela pekerjaan saya. Caranya itu di rumahnya sendiri terhadap gudang. Dan kata-kata yang dilontarkan tak pantas untuk dikatakan. Apa katanya kepada Nona? Bahwa saya menjual kecantikan. Bahwa dia di sini menjadi pendusta, penipu. Lagi pula, dia berkata marah-marah pada saya. Nona tidak bersikap apa-apa terhadap dia. Saya usir, tapi dia membantu. Tidak ada sangkaan kalau orang itu gila. Boleh jadi dia salah mata Tuan. Sebab pakaiannya tak karuan. Rambutnya kusut, mukanya pun cerah. Tidakkah orang itu memakai celana hitam? Bajunya putih sudah kotor di sebelah punggungnya. Ah, iya benar Tuan. Badannya tinggi kurus. Betul. Oh, ternyata pelancongan itu dia akan mudah dicari. Wow, ada apa ini? Lancokan membuat pararan tadi di sini. Lantas, Ya, polisi ini hendak menguruskannya. mana dia sekarang? Kok berani benar membawa di sini? Apa yang dia lakukan? Dia menghina Ani, meninju saya, terus lari. Karena itu akan Tuan cari bukan? Sebab saya merasa tidak puas. Jika benar orang itu sebagaimana saya gambarkan tadi, niscaya sedang mencarinya. Kami dari pihak polisi sudah tahu di mana dia sering berada. Saya rasa betul. Tak salah lagi dialah orangnya Tuan. Baik Tuan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Jika ia sudah ditemukan, maka tentu saja dibawa kembali. Dalam 1 jam ini, jangan keluar. Dan Nona, pergi dulu dari sini. Sebab bagaimanapun juga, dalam 1 jam ini, saya akan datang lagi ke sini untuk memeriksa. Baik Tuan, terima kasih. Nanti dulu Tuan, sebagai penjual rumah makan, saya memberatkan pengaduan anak saya itu Tuan. Karena bagaimanapun pula, orang yang membuat keonaran di sini berarti hendak merugikan saya bukan? Benar. Nah, dari itu saya mengharap supaya ia lekas tertangkap. Ingin segera kudat wajahnya. Baik, permisi Tuan. Ada-ada saja. Rumah makanku mau menjadi tempat adu tinju. Tapi karena tidakkah kau yang salah? Kalau saya yang salah, saya tidak akan berani menelpon polisi. Bagaimana siasatnya Kak Naen? Dia orang setengah matang, Paman. Mulanya datang ke sini mendapatkan Ani. Ketika saya sedang tidak ada. Ketika saya datang ke sini, kedapatan mereka sudah bertengkar kata. Oh, begitu. Apa yang ditekankannya nih? Dia mengganggu saya, Paman. Menghina saya. Ya, tapi begitulah selama engkau tidak kawin. Engkau akan selalu diganggu orang, akan merasa tidak aman. Karena itu, menasihatkan kau agar lekas saja kau kawin. Orang kawin itu natanya mendekati keselamatan, menjauhi kecelakaan. Tidak sia-sia Tuhan mengadakan aturan, mesti kawin pada umatnya. Tapi itu bukan lantaran saya tidak kawin, Paman. Boleh saja dia setengah mata. Kalau engkau punya suami, kan tidak akan ada laki-laki yang akan mengganggu kau. Tapi kalau dia sudah kawin, berarti dia akan pergi dari sini. Itu yang hendak kuizinkan. Tapi, apa alangnya selain kau yang tetap bekerja di sini? Dengan begitu,
dia akan memberikan kesucian pada rumah makan ini. Sebab nanti tidak ada laki-laki yang akan datang di sini hanya ingin bermaksud bermain-main dengan Nani. Betul tidak, Nani? Betul juga, Paman. Nah, kawinlah. Jangan jauh-jauh mencari suami. Nikahlah dengan Karnaen. Tidak, Paman. Dia sudah ada mempunyai laki-laki yang diidam-idamkannya. Siapa? Herman, kapten tentara. Ah, aku kira dia akan kawin dengan kamu. Ya mungkin, Paman. Kiai, di mana-mana terus mengajukan kawin, padahal yang belum kawin. Memangnya engkau yang akan membayar ongkos makan mereka? Aku bicara atas nama Pak Keselamatan. Nanti dulu, jangan membicarakan kawin. Kawin perkara gampang, asal si laki-laki sudah punya uang, tinggal jadi. Tapi tak ada tempat untukku. Ada. Dari siapa? Saya lupa menanyakan dari siapa. Kok lupa? Kan tadi aku berpesan supaya orang yang menanyakan mesti kau catat, lalu kau tanyakan apa keperluannya. Jika begitu, sia-sia saja kau mengaji orang di sini, ah? Itu berarti melakukan keuntungan, sebab orang yang menelpon itu sudah pasti berurusan dagang. Tapi tadi saya sedang kacau ingatan. Kacau ingatan. Memangnya kamu sakit rohani? Kacau ingatan. Memang sudah biasa. Itu penyakit tadi orang yang belum kawin. Alah. Mengapa kau menangis, Ani? Saya ingat pada nasib, Paman. Tapi mengapa mendadak sekali? Saya ingin sendiri di dunia, Paman. Tak ibu, tak bapak. Dan orang yang saya anggap tempat penumpang ternyata tidak sayang pada saya. Sabar, nak. Sabar. Orang sabar dijasani Tuhan. Ya betul, saudara. Kapten Herman. Menurut saya bagaimana? Ada apa sih yang terjadi di sini? Ada apa yang terjadi, An? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mengerti. Apa maksud saudara dengan dia itu menuduh saya di sini? Bukankah saudara cinta kepadanya? Tapi apa salahnya dari dia? Cinta saudara. Tentu tidak hanya cinta saja. Ya lantas, Paman, Begini anak muda. Nah, jadi Sudah. Jangan terus aku diombang-ambingkan. rupanya saya datang di sini sangat tidak kebetulan. Lebih tidak kebetulan lagi. Karena baru sekali ini saya mendengar orang sudah tidak ikut campur dengan cinta saya. Dalam cita-cita saya datang di sini akan memenuhi bagian. Tapi nyatanya malah disambut dengan hendak didikte. Bahkan rupanya hendak disuruh kawin. Saya bantah anggapan yang menyatakan bahwa cinta itu bunga dan perkawinan. Saya tantang anggapan saudara yang mana saya rendah menyamakan saya dengan anak kecil yang dipastikan menelan segala yang disuapkan ke dalam mulutnya. kami pun tidak memandang rendah kepada Tuhan. Orang yang menjadi saya kawin itu tidak memandang rendah, tidak menganggap saya ini orang tolol yang tidak tahu arti cinta pada perempuan. Tidak, saya tidak merasa senang dengan perkataan saudara. Saya malah merasa dihina. Saya juga hendak umurnya kawin. Habis karena saudara, saya mencintai perempuan itu untuk kawin. Maksud kami tidak begitu, tapi Sudah. Saya tahu kalian hanya suka pada senyumku, tapi tidak mengenai mataku. Betul tentang seksi sial. Nanti dulu tuan. Tunggu dulu. Duduk dulu. Mau kopi susu atau susu coklat? Nanti Ani melayani tuan. Tidak. Saya tidak mau minum apa-apa lagi. Dan tidak akan datang
Sebab saya kesal. Mengapa setelah dia ikut campur urusannya dengan perempuan ini? Bawa polisi pula. Sebab kau tak mau diusir. Malah aku peringatkan pula bahwa bila kau tak mau pergi dari sini, saya akan telepon polisi. Tuan, saya menelepon polisi sebagai orang yang tak mau berselisih. Sekalipun dia sudah seakan-akan menentang berkelahi dengan mengejek, menyebut tak sedap dengan muka saya. Saya akan ditahan? Ya. Sudah, jangan ngomong lagi. Ayo kita pergi. Nanti dulu. Ada apa lagi, Ron? Kenapa jadi dia yang disalahkan? Hah? Bukankah kata Nona tadi, dia menghina Nona? Itulah salah satu kesalahannya. Tidak. Dia tidak salah. Saya yang salah. Adi! Salah yang bertahan. Saya yang bertahan. Bukan dia. Sebab dia tidak bersalah. Salah bagaimana? Sebenarnya dia tidak menghina saya. Sebaliknya, saya yang menghina dia. Jadi perkataan Nona tadi bahwa dia menghina Nona itu tidak benar. Ya, Tidak benar dia sudah membuat keributan, menghina Nona dan lain sebagainya. betul dia berkata begitu. Tapi tadi saya dungu, tidak mau terus terang bahwa sebenarnya apa yang dia katakan itu mengandung kebenaran. Bahwa saya sudah rusak pada diri saya sendiri dan orang lain. Jadi sekarang Nona sudah merasa puas sehingga masalah ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Ya, Tapi saya belum puas dan minta supaya perkara ini tetap harus dilanjutkan. boleh dilanjutkan. Dan saya siap mensetujui. Tuan, ini adalah masalah remeh yang tidak perlu diangkat ke atas, Tuan. Asal dia dan Tuan tidak lagi merasa ada apa-apa. Hei, engkau masih dendam kepada Tuan itu? Buat apa dendam kepadanya? Terikat oleh lolongan anjing di tepi jalan hidupku. Maksud, mau engkau dan Tuan itu saling memaafkan? Sejak ketinggalan dia tadi, dia sudah memaafkan. Dia sudah mengadakan begitu, Tuan. Tinggal pihak Tuan. Tuan mau memaafkan dia atau tidak? Ya, saya maafkan. Hei, masalah ini sudah beres. Engkau boleh pergi. Tapi perhatian polisi kepadamu akan lebih daripada waktu yang lalu. Pertama, sebelum engkau mengubah hakmu sebagai pembalap, engkau akan terus diperhatikan polisi. Hei, awas! Sejak sekarang, engkau tak boleh datang lagi di sini. Jika kau datang melancong, mendekati nona itu, akan kau tahu rasanya nanti. Keluar! Salah. Nanti dulu. Tunggu dulu. Dia mau makan. Entahlah! Paman. Ada apa rupanya ini, Paman? Wallahu a'lam. Kita lihat saja. Mau kemana nih? Saya mau pergi. Nanti dulu, Ad. Tunggu dulu. Jangan terus begitu, Ad. Aku sayang padamu, Ad, dan berjanji akan menaikkan gajimu. Asal jangan pergi dari sini ya. Tidak. Saya tak ingin nikah lagi. Saya mau hidup merdeka. Merdeka. Merdeka bagaimana? Nanti kau sudah dari pekerjaan, mencari kesenangan seperti di sini. Saya tak senang di sini. Karena itu, saya harus pergi. Saya harus jauhi segala kepalsuan dari rumah makan ini. Dan akan pergi bersama orang jujur. Orang jujur. Siapa? Dialah orang jujurnya. Dia jujur katamu, An. Dia belancongan, An. Jangan matamu melek tapi tidak melihat. Mata saya akan melek dan melihat bahwa kebenarannya ada padanya. Betul dia tidak bekerja. Tapi jika engkau tidak sendiri lagi di dunia, maukah engkau bekerja? Iya, tentu. Maukah kau hidup bersama
Permisi tuan. Kau juga kan? Kau dengan lantunanmu kawin. Tapi aku mengajukan kawin awalnya ingin menolong anakku. Menolong apa? Anakku sudah lama bercita-cita untuk memperistirikan Ani. Dia minta tolong padaku supaya Ani mau kawin dengan dia. Betul karena